Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Aquarius di bulan Juli. Kita langsung ke TKP ya, hoki, rezeki, karir, bisnis, asmara semua ya. Bagaimana kehidupan Aquarius di bulan Juli? Mengalir seperti air aja ya Aquarius, nggak usah terlalu pusing dengan kehidupan. Karena bila kalian melawan arus, kalian akan capek ya, kelelahan di jalan, dan kemudian bisa-bisa kehabisan energi. Tetapi mengalir ikut arus bukan berarti kita akan tenggelam ya. Jadi kita harus bisa menjaga kondisi supaya saat kita mau berhenti kita sudah bisa. Jadi itulah mengalir tapi tidak terbawa ya. Mengalir ikut arus berbeda dengan mengalir terbawa arus. Kalau kalian terbawa arus, kalian nggak akan bisa berhenti saat kalian tidak menginginkan atau kondisi semakin memburuk. Tapi kalau kalian mengikuti arus, kalianlah yang masih menjadi pengendalinya. Itu memang menjadi sifat Aquarius ya, yang tidak mudah terombang-ambing. Sebagai zodiak elemen udara yang paling stabil, itulah Aquarius ya. Tetap mawas diri, tetap bisa menjaga diri saat kalian tergoda oleh sesuatu atau arusnya memang sangat bertentangan. Sekali lagi, kalau kalian melawan arus, kalian akan capek, kelelahan, dan bisa-bisa tenggelam. Tapi rupanya kalian bisa memegang kendali ya, seperti karakter Aquarius pada umumnya. Selalu memegang kendali terhadap kehidupannya sendiri. Ada hubungan yang baik, tampaknya energi cinta akan muncul ya di bulan Juli, kuat banget. Dan kehidupan terus berjalan. Bahasa Maduranya itu loh, yang life must go on ya. Dikuatkan hatinya ya Aquarius ya. Ingat, jangan sampai terbawa arus, tapi kalian boleh mengikuti arusnya. Tapi tetap kalian yang memegang kendali nih. Pikiran, jiwa kalian adalah yang akan keluar outputnya berupa tindakan-tindakan kalian. Terus bergerak, jangan berhenti. Karena kalian bisa-bisa kehilangan momentum kalau kalian berhenti. Kita lihat rezekinya para Aquarius di bulan Juli. Bagaimana rezekinya? Rezekinya oke ya. Ini bukan sesuatu keadaan yang terikat dan tertekan ya. Tetapi ini adalah potensi yang sewaktu-waktu bisa meledak ya Aquarius. Bisa kalian keluarkan. Beberapa Aquarius masih belum paham atau belum menyadari kekuatan itu. Dan kekuatan yang paling akhir dari Aquarius ketika dia berada di bawah tekanan. Saat itulah potensi kalian bisa-bisa keluar dengan sendirinya tanpa kalian sadari. Ini seperti tenaga dalam ya. Mbah itu buang air fretting itu juga tenaga dalam ya Mbah ya. Ya seperti itulah ya. Jadi saat kalian tertekan, di dalam kondisi tertekan, kalian bisa memunculkan energi positif atau talenta atau potensi yang masih tersembunyi. Dan itu akan terjadi di bulan Juli. Siap-siap kalian kaget ya dengan potensi yang ternyata selama ini belum kalian sadari. Tapi kalau kalian mau bersiap-siap, gali potensi kalian. Caranya dengan merenung. Kalau bapak-bapak, emas-emas yang laki-laki biasanya nongkrong sambil ngudut ya. Ngudut itu apa maneh mbah? Merokok itu loh ya, tuh basa Jawanya ngudut ya. Merokok di teras sambil tenang-tenang. Saat itulah pikiran bercabang-cabang dan saat itu muncul ide-ide atau potensi yang selama ini belum kalian sadari. Rezekinya cukup kuat, tetapi hati-hati ya dengan ini ya. Ini adalah sesuatu tekanan yang akan kalian hadapi di dalam mencari rezeki, mencari duit ya, make money. Itu ya Aquarius ya, disadari ya ini, disadari ini. Ingat, tarot reading bukanlah ramalan yang pasti terjadi, tetapi hanya tanda-tanda, peta. Zaman sekarang tuh GPS tuh ya, kalau kalian bisa lihat GPS, bisa membaca GPS dengan baik, maka ini bisa kalian hindari, tekanannya bisa kalian hindari dengan belok kiri, belok kanan, atau lewat jalan tol gitu ya Aquarius ya. Dimengerti atau dipahami tanda-tandanya dan lakukan. Kejar yang baik, tinggalkan yang buruk, jadikan untuk kewaspadaan kalian saja. Kita masuk ke ini ya,
Karir para Aquarius yang pekerja, pegawai dan pengusaha. Kita akan buka dulu untuk yang pegawai atau karyawan. Karyawan, banyak kesuksesan yang sudah kalian dapat. Beberapa kalian sudah mendapatkan sebuah hasil prestasi yang bagus ya di perusahaan kalian ya. Tetapi akan ada perubahan yang mendadak, mungkin perubahan manajemen. Semoga kalian menjadi salah satunya untuk diangkat sebagai tim manajerial ya. Bagaimana tim manajemen itu menentukan strategi, diberi amanah dengan untuk menentukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang strategis, kedudukan strategis ya, yang menentukan kebijakan. Itu akan membuat kalian benar-benar happy dan bisa melihat kalian yang benar-benar dari bawah nih. Banyak ya, beberapa atau sebagian besar, bisa dibilang 70% Aquarius merangkak dari bawah, dan itulah yang benar-benar kuat ideologinya, benar-benar kuat prinsipnya, dan di situ kalian bisa merasakan bagaimana saat ada di bawah. Kalian di perusahaan sebagai karyawan dari 0 sampai ke atas bisa merasakan dan memperbaiki semuanya ya. Berita baiknya adalah banyak ya kalian yang akan dipromosikan. Bagi kalian yang jobless, mbah aku belum kerja, bagaimana naik jabatan ya? Cepat melamar di bulan Juli. Energi kalian begitu besar dan auranya gede banget, auranya cerah. Kalian bisa segera untuk apply ya, melamar di mana-mana supaya kalian bisa cepat segera diterima kerja, nggak jadi pengangguran lagi. Kalaupun kalian saat ini pengangguran, jadilah pengangguran yang bermartabat ya. Apa itu mbah pengangguran yang bermartabat ya? Tidak memberatkan orang lain, pengangguran, tapi tetap cari kerja sampingan yang halal apapun itu, supaya tidak menjadi pengangguran yang memberatkan orang ya. Itulah pengangguran bermartabat. Oke, kita masuk ke pengusaha. Pengusaha agak berat sih perjalanan kalian ya di sini ya. Ada sesuatu yang memberatkan kalian. Kalau ini pemilik toko, ada beberapa karyawan yang sering cuti ya, sering bolos, itu yang kalian harus atasi. Kalau kalian petani, peternak, nelayan, pemilik PT, CV, begitu juga ya, ada beberapa komponen yang bulan Juli nanti akan ada kendala. Jadi kalian persiapkan nih. Kalau banyak karyawan kalian, segera persiapkan ban serepnya ya. Substitusinya kalau barang pengganti untuk alat-alat pertanian atau perikanan ya, mungkin kapalnya error, mesin kapalnya error, itu diprediksi. Caranya dengan bagaimana? Maintenance mesin-mesin kalian, maintain sumber daya manusia kalian supaya dia tidak sakit cuti ya. Jadi berikan kesehatan buat mereka. BPJS berikan supaya dia merasa aman. Kalau kita aman, merasa tenang, itu akan menghindarkan sakit, karena 80% tubuh kita sakit itu karena diri kita sendiri, dan 80%-nya karena pikiran. Pikiran tertekan, merasa nggak aman, duitnya kurang ya, itu yang menyebabkan sakit, terutama migrain ya. Gitu ya para pengusaha ya, termasuk pedagang asongan, pedagang kelontong, penjual bakso di pengkolan, itu adalah pengusaha ya. Kerjakan baik-baik, termasuk pedagang-pedagang sayur di pasar, kalau dia nggak digaji itu adalah pengusaha. Jadi kalau pedagang sayur gimana mbah? Mungkin ada yang membantu memetik atau mengikat, itu akan ada kendala di situ, di dia mungkin akan ada bolos. Segera ganti, cari orang pengganti ya, substitusinya, cari orang pengganti supaya kalian nggak terganggu. Karena di sini bagus ya, ada relasi baru yang terbangun, ada klien baru, ada orderan yang akan cukup besar, permintaan pasar yang cukup besar, yang kemungkinan akan membuat kalian kewalahan gitu loh ya. Itu yang harus kalian antisipasi supaya semuanya bisa menjadi baik dan kalian bisa membuat suatu terobosan baru untuk memuaskan para klien kalian, para pelanggan, para customer, para pembeli di tingkat
hubungan bisnis yang paling rendah adalah antara pembeli dan penjual. Di tingkat yang berikutnya adalah penjual dan customer yang akan menjadi pelanggan, yang itu akan menjadi mitra bisnis, saling menguntungkan gitu ya. Kita lanjutkan untuk energi asmara untuk para Aquarius. Bagaimana untuk energi asmara para Aquarius? Seperti apa sih asmara kalian? Happy ya, untuk single dan single parent dulu. Memang harus diperjuangkan ya. Cinta itu memang harus diperjuangkan. Dan kalian akan menemukan hasilnya. Ini The Empress loh ya, nggak main-main kalau muncul kartu The Empress. Di sampingnya The Emperor lagi ya. Tampaknya banyak kalian single dan single parent yang akan ketemu jodoh kalian, ketemu orang-orang yang terbaik yang akan cocok untuk sebagai pasangan kalian. Dan berita baiknya, dia lebih dari prediksi kalian atau lebih bagus dari apa yang udah kalian cita-citakan, apa yang udah kalian inginkan. Aminkan di komentar ya untuk para single dan single parent ya, supaya supaya cepet ya terjadinya ya. Sekali lagi ini adalah peta gambaran kalian akan dapat. Kalau kalian nggak kejar ya nggak dapat. Bah, aku udah diprediksi, udah diramal dapat jodoh, kok nggak dapat. Kalian diem terus di kamar, mana bisa dapat ya. Ada sih yang tiba-tiba aja chatting, yuk pacaran yuk. Tapi itu 1001 ya, harus bersosialisasi, berinteraksi. Apalagi kalau kalian cuman pacaran di medsos ya, bisa filternya tuh rangkap 7 ya. Bukan seperti gantengnya Mbak Toto ya, yang gantengnya asli ya. Tanpa filter ya. Kalau yang mereka pasang DP di medsos itu rata-rata mereka pakai filter karena kadang nggak yakin terhadap dirinya sendiri ya. Berbeda dengan Mbah Toto yang mentalnya udah baja ya. Wes payu Mbah, ojo genit-genit ya. Ya itu salah satunya ya, karena udah laku ya. Gitu ya, kita langsung ke yang terakhir nih, energi para couple. Bagaimana energi para couple, pasangan yang udah menikah ataupun yang belum? Ada harapan-harapan baru dari perbaikan hubungan kalian. Nampaknya banyak Aquarius yang beberapa bulan ini hubungannya tuh dingin-dingin kuku ya, bukan hangat-hangat kuku, tapi dingin-dingin kuku ya. Dingin kan enak Mbah, sejuk ya. Tapi kalau di dalam hubungan asmara kan diperlukan kehangatan, bukan kebekuan yang kemudian nggak bisa cair. Kalian saling diam, saling nggak berkomunikasi, komunikasinya kurang lancar. Jadi intinya di bulan Juli nanti buka komunikasi seterbuka mungkin. Karena semua terjadinya permasalahan 80% sekali lagi nih, sebabnya adalah komunikasi. Karena komunikasi is a key. Jadi kalau mau buka pintu pakai komunikasi ya. Enggak gitu juga kali ya. Intinya tuh perbaiki komunikasi kalian, karena Aquarius banyak diam dan dia cenderung cuek orangnya ya. Beberapa Aquarius tuh cenderung untuk pendiam, tidak bicara kalau nggak penting-penting banget. Tetapi kalau udah akrab dia cerewetnya bisa panjang lebar ya untuk menceritakan kehidupannya atau pandangan-pandangan hidupnya, bisa 24 jam dia nggak capek untuk menceritakan itu semua. Lebih peka ya Aquarius terhadap pasangan. Kalau kalian yang Aquarius dan pasangan kalian kurang peka, kirim video ini ya. Cuplik tuh pakai remix. Nah, itu bisa diputus sampai cuman 30 detik atau sampai 60 detik. Kirimkan, "Wih, aku butuh kepekaanmu nih, Aquarius." Karena Aquarius sekali lagi di dalam berpasangan cenderung cuek ya. Dan itu berhati-hati ya Aquarius, jangan sampai kebablasan, terutama yang belum menikah. Jangan sampai kalian menjadi mantan. Salam sahabat Tutu.